Saya kembali membuka di sini editornya untuk render option. Saya klik kembali tanda M di sini. Selain tadi saya menggunakan sunlight source-nya sebagai default, kemudian saya menggunakan multiplier. Di sini kita juga bisa menggunakan optional yang lain, yaitu untuk mengatur turbidity, photon radius, ozone, dan sebagainya. Ini adalah mempengaruhi dari kualitas cahaya tersebut. Seandainya turbidity ininya saya perbesar menjadi misalkan 10, maka akan terang besar sekali. Kemudian photon radius merupakan radius dari sinar cahaya yang muncul akibat sun. Di sini misalkan saya gunakan pun akan saya buat coba misalkan 250. Kemudian ozon, semakin tebal ozon maka semakin cahaya tidak dapat menembus kepada objek. Dan semakin kecil berarti cahaya semakin dapat menembus pada objek. Ini dapat kita atur. Kemudian demikian pula pada photon subdivisionnya di sini. Semakin besar subdivisionnya maka cahaya tersebut akan menjadi semakin sangat terang. Untuk itu saya akan coba klik apply terlebih dahulu di sini dan kita akan melihat perbedaannya. Saya coba tutup untuk render option di sini. Kemudian kita klik render sekali lagi. Terlihat sekarang bagaimana kualitas dari cahaya tersebut improve, artinya di sini kita melihat bagaimana kondisinya sekarang adalah seperti sedang mendung ataupun agak sedikit gelap. Ini kita lakukan karena tadi saya melakukan perubahan pada foton ataupun juga optional yang lainnya. Dengan demikian kita bisa mengatur kuantitas dari cahaya tersebut termasuk juga kualitasnya. Di sini saya akan coba kembali melihat pada optional editornya di sini pada GI tersebut. Saya klik tanda M di sini. Kita akan melihat bagaimana saya tadi turbidity-nya saya tebalkan menjadi 10, kemudian photon radiusnya pun demikian. Sementara intensitas multipliernya tadi menjadi 0,3. Saya akan coba rubah lagi menjadi 1 seperti ini. Kemudian saya tekan apply. Kemudian yang akan saya lakukan di sini adalah mengatur sumber cahaya tersebut yang berasal default dari SketchUp. Untuk itu saya pilih Windows, di sini saya pilih Shadow. Kita akan melihat di sini bagaimana pada shadow setting. Artinya jika saya cek tanda display shadow di sini akan menunjukkan posisi shadow tersebut. Juga saya bisa mengatur dari time and date. Di sini saya bisa memindahkan misalkan pada waktunya saya buat menjadi sore hari. Seperti itu. Kemudian di sini bulan. Memang bulan di sini tidak terlalu berpengaruh pada kondisi geografis untuk di Indonesia. Artinya bahwa kondisi bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya hampir mirip. Tetapi pada negara-negara yang mempunyai 4 musim, bulan berpengaruh pada kondisi terang dan gelap sesuai dengan waktunya. Di sini ada time. Kemudian demikian pula kita bisa menggeser light and dark-nya di sini. Kita bisa mengatur apakah dark-nya kita buat menjadi lebih dark, kemudian light-nya kita akan buat menjadi lebih light, dan seterusnya. Jika saya cek tanda display shadow di sini, maka kita akan melihat posisi shadow kita berubah. Dengan kita tadi merubah posisi waktu, sehingga bayangan kita sekarang ini adalah menjadi posisinya berubah. Dikarenakan saya tadi menggunakan waktu adalah 4:30 sore, sehingga cahaya matahari cenderung sudah berada pada posisi di sebelah barat. Dengan demikian, bagian ini cenderung tertutup oleh bangunan-bangunan di sekitar sini. Kita dapat mengatur semuanya, termasuk dari cahaya, time and date, kemudian juga posisi di mana kita berada. Untuk itu sekarang kita akan mencoba testing untuk render seperti ini. Kita dapat melihat bagaimana sekarang kondisi cahaya sun kita ini sudah benar-benar seperti sore hari, dan juga karena saya tadi menggabungkan dengan optional yang lain, sehingga terlihat bahwa walaupun sore hari juga terlihat seperti kondisi mendung atau hazy day seperti itu. Untuk itu saya coba lihat lagi sekarang optionnya. Tadi mesti diingat bahwa saya tadi sudah menggandakan intensitasnya menjadi 1 dibandingkan sebelumnya, tetapi kondisi kita di sini cenderung masih gelap. Jadi pada kondisi untuk intensitas tersebut,
maka saya akan menduplikasikannya lagi untuk intensitas cahaya tersebut. Saya akan mengklik optional untuk sekali lagi untuk global illumination-nya di sini. Saya akan menggandakan intensitas multiplier-nya mungkin menjadi 3 seperti itu, dan tetap menggunakan sunlight source-nya adalah default dengan turbidity dan photon radius yang telah kita rubah tadi. Maka kita dapat melihat sekarang jika saya hit render di sini adalah intensitas cahayanya akan sedikit bertambah, tetapi dengan kondisi tetap masih sore hari. Tampak sekarang bagaimana kondisi cahaya kita sudah menjadi lebih baik. Ini kita lihat seperti pada sore hari, tetapi dengan kualitas dan kuantitas cahaya yang cukup terang. Kita perhatikan di sini bagaimana shadow-nya tidak terlalu terlihat karena memang kondisi semakin senja, maka shadow kita pun akan menjadi semakin samar. Untuk itu kita lihat di sini bagaimana kita dapat membuat optional untuk mengatur pada kondisi cahaya dari mana shadow-nya dengan menggunakan shadow setting dari SketchUp. Kemudian juga kita bisa mengatur kualitas dan kuantitas cahayanya dari optional rendering dengan V-Ray. Saya harap latihan ini cukup menjelaskan bagaimana kita menggunakan sun and sky pada V-Ray. Di sini saya menggunakan turbidity 5 dan kemudian juga fotonnya adalah 200. Kemudian saya memindahkan posisi shadow-nya sehingga terlihat sekarang mungkin lebih sedikit terang karena saya pada bulannya saya geser ke Januari. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita dapat membuat suasana atau mood menjadi lebih mudah dengan menggunakan HDR. HDR adalah kita lihat sebagai kondisi pengganti langit atau sky di sini. Kita dapat membuat sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk itu kita akan lihat pada latihan bagaimana kita menggunakan sun and sky dengan HDR.